Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Kaum muslimin muslimat, as-saimin was-saimat. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima puasa-puasa kita semuanya serta dilipat gandakan dengan pelipatan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Para muslimin, para pemirsa, penyimak dimanapun Anda berada, semoga Anda semuanya selalu dalam rahmat Allah, berkah dari Allah, selalu dibimbing ke jalan yang benar, jalan yang lurus, dan semoga aktivitas Anda diberikan kelancaran dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kali ini kami tidak mau membahas tentang bahasan-bahasan dari kelompok-kelompok Salafi Wahabi yang sifatnya itu berupa ilmiah, berupa kajian, tapi yang ingin saya bahas kali ini seputar tingkah-tingkah dan fitnah-fitnah yang sering dilakukan atau bahkan menjadi kebiasaan. Fitnah-fitnah yang menjadi kebiasaan dari kelompok Salafi Wahabi, yang mana mereka itu suka menginformasikan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan demi menguatkan pemahaman mereka atau demi untuk mengelabui kelompok-kelompok di luar mereka bahwa seakan-akan ajaran yang benar itu adalah ajaran mereka, ajaran Salafi Wahabi. Jadi mereka itu ingin mengajak kepada orang-orang di luar mereka, kan mereka kan jargonnya adalah kembali kepada Al-Quran, kembali kepada As-Sunnah, ikut salaf, ikut ulama salaf. Jargonnya mereka seperti itu. Jadi tujuan mereka adalah tujuan yang baik. Cuman apa? Pemahaman mereka tidak sesuai. Dan ditambah tingkah laku mereka dan sikap-sikap mereka kepada orang-orang yang ingin mereka dakwahi itu tidak sesuai dengan kenyataan. Tidak sesuai dengan kenyataan. Bahkan penuh dengan kedustaan, penuh dengan fitnah. Dan ini bukan terjadi kepada satu oknum Salafi Wahabi saja, tapi saya lihat dan saya mencermati, saya menyimak kalangan Salafi Wahabi yang getol di media sosial itu. Mereka aktif di media sosial, mereka punya channel dan sering mengomentari, bahkan mengkritiki, bahkan menyudutkan kelompok-kelompok di luar mereka. Mereka itu seakan-akan mereka itu satu jalur, satu frekuensi, satu tujuan. Jadi apa yang mereka lakukan, apa yang mereka komentari itu adalah sesuatu yang memang kayaknya itu sudah terorganisir begitu. Ucapannya sama, ya. Ucapannya sama ucapan-ucapan mereka para pengikut-pengikut Salafi ketika mereka itu mengomentari terhadap kelompok di luar mereka, itu ucapannya adalah ucapan-ucapan yang kotor, ucapan-ucapan yang kasar lah bahasanya. Seperti ketika mereka dikomentari, ketika mereka dikritiki, atau ketika mereka mengomentari, ketika mereka mengkritiki, itu pasti ada kata-kata kasar, baik secara halus atau secara vulgar, baik secara
kata-kata semunan ya, atau kata-kata yang memang bahasanya itu jelas. Baik. Jadi mereka pengekor Salafi Wahabi itu, pengikut Salafi Wahabi, mereka adalah orang-orang yang namanya sudah terdoktrin, ya, terdoktrin dengan kata-kata berada di manhaj yang benar, manhaj salaf, berada di jalan yang hak, sehingga di luar kelompok mereka adalah kelompok yang salah, kelompok yang menyimpang. Sehingga ketika mereka mendapatkan isu-isu, ya, informasi, tanpa melihat kenyataan, tanpa melihat fakta, mereka langsung mengatakan, oh ini adalah ajaran sesat, ini tidak sesuai dengan ajaran Islam. Nah, seperti itu. Jadi kelompok Salafi Wahabi ini adalah kelompok-kelompok yang memang sukanya itu suka menyalahkan, suka mengkritisi. Oke, mengkritisi itu baik, tapi kalau mengkritisi itu ya sesuai dengan fakta lah. Jangan malah mengkritisi tapi memfitnah, itu bukan mengkritisi. Kalau mau meluruskan, itu kalau sesuai dengan data. Ingin meluruskan ya perilaku amalia orang-orang di luar mereka. Katanya ini salah, ini bid'ah. Kalau ingin meluruskan itu sesuai dengan data, dengan pemahaman ulama-ulama salaf. Jadi kalau ingin meluruskan itu atau ingin mengkritisi, itu yang sesuai dengan data dan fakta. Baik yang mereka kritisi berkenaan dengan agama atau realita di masyarakat, itu harus sesuai data dan fakta. Mereka mengkritisi tentang tahlilan, tentang maulidan, tentang yasinan. Ya kalau mau mengkritisi itu harus pakai data dan fakta, sesuai dengan pemahaman ulama salaf. Apa betul ini salah begitu? Jangan mengkritisi tapi kesannya adalah memaksakan diri, ingin pendapatnya diikuti, padahal pendapatnya adalah pendapat yang salah. Jadi duduk bareng gitu ya. Nah ini bukti juga dan kelemahan mereka apa? Mereka merasa benar, mereka merasa berada di jalan yang hak, tapi ketika mereka itu diajak untuk diskusi, alasannya banyak. Alasannya nggak boleh diskusi dengan ahlul bid'ah, ahli bid'ah tidak boleh duduk dengan ahli bid'ah, tidak boleh berdebat, bermacam-macam alasan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Alasan tersebut, alasan yang dibuat-buat, dan alasan terkesan apa? Terkesan bahwa mereka itu adalah kelompok yang tinggi sehingga tidak level untuk berdebat dengan orang-orang di bawah mereka. Bahkan mereka ada sebagian dari mereka yang berdalil warid anil jahilin, berpaling dari orang-orang yang bodoh katanya. Jadi sudah, nggak usah berdebat, mereka sudah bodoh, ngapain berdebat dengan orang bodoh begitu. Ini kan kesombongan, kesongongan, merasa berada di jalan yang benar. La haula wala quwwata illa billah. Baik. Jadi sekali lagi, kalau Anda wahai para Salafi Wahabi ingin mengkritisi, ingin mengomentari, ingin meluruskan, ya sesuai dengan data dan fakta lah. Kami dari kalangan Nahdien, ya, Aswaja, itu bukan anti dengan yang hak. Kalau memang benar, betul-betul salah, kami akan tinggalkan. Tapi kan selama ini apa yang mereka kritisi tentang tahlilan, tentang macam-macam amaliyah, tentang ziarah, ya, sehingga ini juga yang bikin nyelekit di hati itu. Orang ziarah dianggap sebagai penyembah kuburan. Ya Allah, ya, kuburiyun, penyembah kuburan. Orang berziarah dianggap sebagai kuburiyun. Ini enggak sesuai dengan fakta dan data juga. Enggak sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Enggak ada orang-orang yang ziarah itu nyembah-nyembah kuburan, itu enggak ada. Itu fitnah. Jadi mereka ingin meluruskan tapi malah memfitnah. Itu kelakuan-kelakuan Salafi Wahabi. Termasuk apa?
para penganut-penganut atau para jongos-jongos lah Salafi Wahabi, di channel-channel mereka yang aktif di media sosial, mereka membuat judul-judul yang tidak sesuai dengan fakta. Akhirnya apa? Ya memfitnah. Seperti yang kemarin yang saya komentari itu tentang channel Nasirus Sunnah, membuat judul ya kan, jemaah geger, jemaah tegang. Padahal di situ tidak ada jemaah sholat berjemaah, jemaahnya tegang yang diimami oleh seorang Habib itu ya. Termasuk ini, termasuk dari channel Orlef Muslim channel ini, yang mana mereka ini termasuk pemilik channel ini ya, dari kalangan Salafi Wahabi. Mereka membuat judul-judul dan membuat statement yang tidak sesuai dengan data dan memfitnah orang-orang di luar kelompok mereka dengan mengatakan apa? Dengan mengatakan banyak orang sholat tarawih di siang hari, ya kan? Ini fitnah, nggak sesuai dengan data, nggak sesuai yang terjadi di lapangan sana. Yang mana kejadiannya ini terjadi di daerah Madura, daerah Kabupaten Sumeneb. Nggak ada di sana itu sholat tarawih di siang hari, itu nggak ada. Ya, yang namanya sholat tarawih di siang hari, orang Madura itu gak ada. Semuanya tahu, orang Madura itu tahu. Jangan yang sudah besar-besar, yang gede itu tahu tarawih itu di malam hari ibadah Isya. Jadi jangankan sholat tarawih di waktu asar, sholat tarawih di waktu maghrib itu gak boleh, Pak. Jadi ini apa? Sebetulnya ini pemilik channel ini ingin menunjukkan itu loh, kelompok-kelompok yang katanya aswaja, yang katanya mereka itu berada di jalan yang benar, yang suka mengatakan kepada kami ini sebagai Wahabi, itu ajaran mereka. Sholat tarawih di siang hari sebelum asar lagi. Nah ini kan mereka itu sebetulnya ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa mereka lah yang benar, mereka lah yang hak. Di luar mereka adalah yang sesat. Buktinya ini, kelompok-kelompok di luar mereka, kelompok-kelompok aswaja, kelompok Nahdiyin ya, itu mereka sholat tarawih di siang hari. Ajaran apa ini kalau bukan ajaran sesat? Nah, kan seperti itu. Baik, jadi pemilik channel ini, maka saya menghimbau kepada para netizen ya, hati-hati dengan channel ini, channel Orlef Muslim channel ini, termasuk channel Nasirus Sunnah. Itu semuanya adalah hanya omongan doang. Jadi pemilik channel itu hanya ngomong begitu, mengkritisi, menyalahkan tanpa data dan fakta. Ya entah tujuannya apa dalam hal itu, wallahu alam, saya nggak tahu. Tapi yang jelas dari semua ya channel-channel para pendukung ya pembela Salafi Wahabi itu, mereka semuanya adalah satu kata, satu perbuatan. Apa? Satu kata, satu perbuatan, suka memfitnah, suka membuat judul-judul yang tidak sesuai dengan kenyataan, dan suka membuat statement, pernyataan yang tidak sesuai dengan data dan fakta. Itulah kelompok-kelompok pengikut Salafi Wahabi. Nah ini tidak terlepas dari ustadz-ustadz mereka, ya, tidak terlepas dari ustadz-ustadz mereka, di mana ustadz-ustadz mereka itu ketika menyampaikan kajian mereka di hadapan para jemaahnya, itu banyak yang tidak sesuai dengan data dan fakta. Akhirnya apa? Ya akhirnya sifat mereka, para ustadz-ustadz mereka itu juga mengalir kepada para jemaahnya yang suka membuat statement, pernyataan, dan judul-judul yang tidak sesuai dengan fakta. Jadi kalau ustadznya seperti itu, maka jemaahnya juga seperti ini, bahkan bisa lebih parah begitu ya. Baik, kita simak videonya dari Orlef Muslim channel ini, yang mana dia itu mengomentari sebuah peristiwa yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Sekali lagi di sini saya bukan mau membahas tentang masalah ilmiah
ya. Ini bahas tentang masalah peristiwa yang terjadi di masyarakat yang mana kelompok-kelompok, sekali lagi kelompok-kelompok pengikut ya, Salafi Wahabi yang gemar, getol, aktif di dunia maya, mereka suka memfitnah, suka berkata-kata dusta yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Baik, jadi hati-hatilah dengan channel-channel kelompok-kelompok pengikut Salafi Wahabi, karena kebanyakan dari apa yang dikatakan itu tidak sesuai dengan fakta dan data yang ada. Baik, kita simak. Ini salah satu contohnya. Dan lagi-lagi yang seperti ini bukan kelakuan orang yang disebut Wahabi. Bukti mas ya. Dan tahu kaum muslimin ya, yang seperti ini. Ini ciri dari sholatnya itu bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ada uang 300 ribu ya. Coba kaum muslimin mereka rela diri. Baik, jadi kalau masalah ikhlas dan tidak ikhlasnya itu ya tergantung pribadi lah. Jangan memvonis dan mengatakan bahwa hal itu mereka lakukan tanpa didasari keikhlasan. Ikhlas itu dalam hati. Itu tidak bisa kita mengatakan bahwa mereka-mereka yang seperti itu tidak ikhlas. Tidak, itu hak prioritas Allah. Untuk bisa menilai ikhlas tidaknya itu ya Allah saja yang tahu. Kita, anda itu nggak tahu, Pak. Ya kalau secara dohir, itu adalah sesuatu yang terkesan seakan-akan mereka tidak ikhlas. Karena mereka hadir, itu ada iming-imingan uang. Kalau misalkan tidak ada uang, apakah mereka hadir? Kita juga nggak tahu seperti itu. Kita nggak tahu isi hati seseorang itu bagaimana. Ya kan? Jadi kalau masalah ikhlas tidaknya ya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam hal ini sebetulnya mereka warga yang melakukan itu tahu sebetulnya. Mereka paham kalau mereka beribadah tanpa keikhlasan itu nggak akan diterima. Itu mereka tahu. Gak usah dikasih tahu, mereka sudah tahu. Jadi kalau masalah ikhlas tidaknya itu ya nggak usah dibahas lah. Itu nggak usah dibahas, maksudnya itu nggak usah diumbarkan bahwa mereka itu tidak ikhlas, ya. Dituduh mereka demi duit, demi uang mereka sholat tarawih. Nggak usah seperti itu. Tidak usah seperti itu. Mereka tahu kalau mereka beribadah tanpa semata-mata karena Allah, berarti riya, ya, ingin sesuatu yang lain, ingin didengar, misalkan sum'ah, riya, sum'ah, itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mau meluruskan, ya bimbing, Anda datang kepada mereka. Kalau ingin meluruskan itu, ya. Dan saya kira mereka sudah tahu kok. Sekali lagi saya kira mereka sudah tahu. Wah, beribadah dengan tujuan dunia, maka ya ibadahnya sah. Cuman pahalanya apakah bisa didapat? Ya itu terserah Allah. Yang tahu Allah kok. Bukan Anda yang tahu tentang keikhlasan itu. Ikhlas itu dalam hati. Siapa yang tahu tentang keikhlasan seorang? Gak ada yang tahu. Baik. Jadi kalau gak ada yang tahu, jangan suudzon. Giliran kelompok orang lain disuudzoni, mulu dicari kesalahannya. Giliran kelompok mereka yang jelas-jelas salah dibela-bela. Bahkan terkesan ditutup-tutupi. Sehingga ketika ustaz-ustaz mereka dikritiki kesalahannya, dikatakan orang yang mengkritik itu dianggap kamu siapa? Dikata-katain bocah lah semacamnya. Kamu siapa? Enggak level dengan ustaz kami. Pas giliran kelompok di luar mereka yang kesalahannya tidak jelas, situasinya bagaimana, dianggap sebuah kesesatan, di framing sesat. Di framing adalah aliran
sesat. La haula wala quwwata illa billah. Baik, kita lanjutkan. Jam setengah tiga sore ini. Dari jam setengah tiga sore sementara itu jadi tujuan kaum muslimin. Jam 7 malam mereka rela antri demi uang 300.000. Bukan karena mereka berharap mendapatkan ampunan, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Coba saya bagi uang 300.000 ini kaum muslimin yang sama-sama mereka bersiap dari jam setengah tiga sore saja belum mereka sudah siap tarawih. Sementara Nabi Muhammad SAW mengatakan Ramadan iman wa ihtisaban mata qadama min dhanbi. Ini uang 300.000 kaum muslimin lillahi wa inna ilaihi raji'un. Memang benar-benar kaum muslimin tu'thiruna al-hayata dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Kalian ini lebih mementingkan kehidupan dunia, padahal urusan akhirat itu lebih kekal, lebih baik bagi kalian. Ini demi sholat tarawih dapat 300.000 rela antri dari siang setengah tiga sampai astagfirullahaladzim. Ini para ulamanya kemana kaum muslimin? Kemana ulamanya kaum muslimin? Nah, jadi merembet kemana-mana ini pemilik channel ini. Sudah menyalahkan dan memframing, memfitnah masyarakat Madura, terkhusus Sumeneb itu ya, karena kejadiannya di Sumeneb ini. Sudah memfitnah, malah menyalahkan ulamanya juga, dibilang mana ulamanya itu, kok membiarkan kelompok-kelompok seperti Anda ini Pak yang perlu dipertanyakan itu Pak. Imannya dipertanyakan, keilmuannya dipertanyakan, ya dasarnya dipertanyakan ya. Pemikirannya itu dipertanyakan, sehat apa tidak begitu ya. Jadi sudah menyalahkan, bahkan memfitnah masyarakat, menjelek-jelekkan ulama, dibilang mana ulamanya itu, kok nggak ada yang bangkit. Bahkan ada kata-kata yang lebih sadis lagi ya, kita simak ini. Mentang-mentang yang bagi-bagi duit itu kan DPR. Ya, kemudian para ulamanya justru bersama-sama ya Pak DPR ya kami izinkan sama-sama ya yang kami dikasih uang biar jamaah kita ikut dari siang. Ini justru menunjukkan mental yang boros seperti ini. Lihat, dengarkan dia mengatakan apa? Jadi ketika ulamanya menyetujui, bahkan baik Pak DPR, kami mempersilahkan jemaah-jemaah kami untuk mengantri. Dikatakan orang-orang seperti itu, kata dia, itu menunjukkan mental bobrok. Jadi bukan hanya menjelek-jelekkan ulama, tapi memfitnah ulama. Bukan hanya memfitnah masyarakat, tapi memfitnah ulama yang dia kira ulamanya itu diam, menyetujui dengan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di masyarakat. Bahkan dikatakan bahwa ulama-ulamanya itu bermental bobrok. Ini bahaya ini. Kelompok-kelompok Salafi Wahabi yang suka memfitnah, sudah memfitnah masyarakat, memfitnah ulamanya, dikatain bahwa ulamanya adalah bermental bobrok. Wahai pemilik channel, Anda siapa? Bertobatlah kepada Allah. Jangan suka memfitnah. Kalau ingin menyalahkan, ingin meluruskan, sekali lagi sesuai dengan data dan fakta. Jangan mudah berkata-kata yang tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan yang terjadi di lapangan. Jaga lisan Anda. Baik. Ya, kalau memang mau bagi-bagi duit, bagi-bagi sedekah, dengan cara yang hormat. Jangan menjadikan jamaah ini sebagai kalau ini apa yang muslimin ya? Ini. Baik, jadi itulah sebagian dari apa yang disampaikan oleh pemilik channel Orlev Muslim Channel ini. Channel Islami cuman
tingkah lakunya, perkataannya itu tidak Islami. Mengaku pengikut salaf tapi itu hanya sebatas pengakuan, kata-katanya, tingkah lakunya tidak sesuai dengan ulama-ulama salaf. Tidak seperti apa yang dikatakan oleh ulama-ulama salaf. Jadi itulah kelompok-kelompok salafi wahabi itu. Pengikut-pengikut salafi wahabi. Kelompok-kelompok mereka semuanya rata-rata yang saya lihat ya. Yang mereka-mereka yang punya channel ya, aktif dalam media sosial, di YouTube, dimanapun, mereka itu suka memfitnah, berkata kidib, dusta, untuk menyudutkan orang-orang di luar kelompok mereka. Itulah kedustaan salafi wahabi. Mulai dari ustadznya yang suka berdusta, yang suka menyimpang ucapannya, sampai ke jongos-jongosnya salafi wahabi. Mereka suka memfitnah, suka berkata yang tidak sesuai dengan data dan fakta. Jadi sekali lagi berhati-hatilah dengan channel-channel salafi wahabi. Anda kalau tidak tahu, cari itu kebenarannya. Cari kebenarannya biar tidak terjerumus dalam doktrin dan penyesatan salafi wahabi. Jadi sekali lagi berhati-hatilah dengan channel-channel salafi wahabi. Anda kalau tidak tahu, wahai para netizen, cari tahu. Sekarang mudah informasi untuk didapatkan itu mudah. Cari tahu. Jangan mudah termakan dengan kata-kata manis salafi wahabi yang beracun dan penuh dengan fitnah dan dusta. Demikian, wallahu alam.